Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan merupakan penanda masuknya waktu sholat sekaligus panggilan bagi umat muslim untuk menunaikan kewajibannya. Azan dikumandangkan sedikitnya 5 kali sehari pada waktu subuh, duhur, asyar, maghrib, dan isya. Beberapa orang mungkin belum mengetahui sejarah awal mula munculnya azan sebagai penanda waktu sholat. Nah, penjelasan berikut adalah sejarah azan yang perlu diketahui umat Islam. Dalam sejarah, ibadah sholat sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Maka ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi rasul, beliau sholat 2 rakaat dalam 2 waktu, yakni pagi dan sore hari. Barulah ketika peristiwa Isra dan Miraj, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Setelah perintah itu, Rasulullah SAW menyerukan kepada umat muslim untuk menjalankan sholat 5 waktu. Saat itu kaum muslimin beribadah sholat secara sendiri-sendiri dan sembunyi-sembunyi sewaktu di Mekah sebelum hijrah, dan berkumpul untuk sholat berjamaah setelah hijrah di Madinah. Tetapi tanpa ada seruan azan sebagai penanda waktu sholat telah tiba. Azan pertama muncul dan dikumandangkan pada awal-awal Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah yang dulu bernama Yasrib. Menurut berbagai riwayat yang masyhur, azan pertama kali disyariatkan pada tahun pertama hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Sebagian ulama menyatakan pada tahun kedua Hijriah. Adapun orang yang pertama kali menjadi muazin, orang yang mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Setelah Rasulullah SAW dan para sahabat membangun masjid di Madinah, mereka berbincang soal bagaimana agar ada panggilan khusus untuk sholat. Saat itu, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah, bagaimana cara memberitahu umat tentang datangnya waktu sholat. Dalam musyawarah tersebut, ada berbagai usulan dari para sahabat. Di antaranya, ada yang mengusulkan agar mengibarkan bendera sebagai tanda waktu sholat telah tiba. Apabila benderanya berkibar, hendaklah orang yang melihatnya memberitahu kepada khalayak umum. Para sahabat tidak menyetujuinya, karena hal itu tidak dapat dilihat oleh orang yang tidur dan yang lalai. Ada pula yang mengusulkan supaya ditiup terompet dan menyalakan api di bukit yang tinggi, seperti yang biasa dilakukan oleh pemeluk agama Yahudi. Ada lagi yang mengusulkan supaya dibunyikan lonceng, seperti yang biasa dilakukan oleh orang Nasrani. Namun semua usulan itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Kala itu beliau mengganti usulan itu dengan seruan, "As-sholatu jami'ah, marilah sholat berjamaah." Umar bin Khattab kemudian memberikan usul, agar ditunjuk seseorang yang bertindak sebagai pemanggil kaum muslim, untuk sholat pada setiap masuknya waktu sholat. Saran ini kemudian diterima oleh semua orang, dan Rasulullah SAW menyetujuinya. Akan tetapi, pada suatu kesempatan, kalimat yang diusulkan Rasulullah SAW itu diganti dengan kalimat tauhid seperti yang dikumandangkan saat ini. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, lafaz azan yang digunakan sampai sekarang berasal dari mimpi Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Dalam hadis itu, Abdullah bin Zaid berkata, ketika cara memanggil kaum muslimin untuk sholat dimusyawarahkan, suatu malam dalam tidurku aku bermimpi. Aku melihat ada seseorang sedang menenteng sebuah lonceng. Aku dekati orang itu dan bertanya kepadanya, apakah ia ada maksud menjual lonceng itu. Aku pun berkata padanya, wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng itu? Dia berkata,
Apa yang akan engkau lakukan dengannya? Maka ku jawab, kami akan gunakan lonceng itu sebagai panggilan sholat. Dia pun berkata, maukah engkau kuberitahu panggilan yang lebih baik dari bunyi lonceng itu? Dan aku menjawab, iya. Lalu dia berkata lagi, dan kali ini dengan suara yang amat lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Keesokan harinya, Abdullah bin Zaid mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan perihal mimpi itu kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, mimpi itu adalah mimpi yang benar. Rasulullah kemudian menyuruh untuk mengajarkannya kepada Bilal bin Rabah, karena Bilal memiliki suara yang sangat lantang. Ketika Umar bin Khattab mendengarnya, ia berkata kepada Rasulullah, demi Allah, aku pun bermimpi seperti itu juga. Sejak saat itu, lafaz azan tersebut dikumandangkan hingga sekarang dan seterusnya. Demikian sejarah azan sebagai seruan kepada umat muslim untuk menunaikan sholat. Sebagaimana perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika telah datang waktu sholat, hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.